Di sebuah rumah megah yang terletak di kawasan elit kota, hiduplah sepasang suami istri yang keberadaannya lebih mirip dua orang asing yang terpaksa berbagi atap. Bima Prakoso adalah seorang arsitek muda yang karirnya sedang menanjak. Di kantor, ia dikenal sebagai sosok yang tegas, profesional, dan berwibawa. Proyek-proyek besar dipegangnya dengan keyakinan penuh, dan setiap presentasinya selalu berhasil memukau klien. Namun, citra kesuksesan itu luntur begitu ia melangkahkan kaki melewati pintu rumahnya sendiri. Di sana, ia berubah menjadi pria yang dingin, pendiam, dan menyimpan amarah yang tak pernah padam. Baginya, rumah bukanlah tempat peristirahatan, melainkan sebuah pengingat abadi atas kegagalan dan pengorbanan yang tidak pernah ia inginkan. Wanita yang menjadi pusat dari kemuraman Bima adalah istrinya, Clara Anjani. Clara adalah gambaran dari kelembutan yang terpaksa membeku. Ia bergerak nyaris tanpa suara di dalam rumahnya yang luas, memastikan semua kebutuhan suaminya terpenuhi, meskipun Bima nyaris tidak pernah memandangnya. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan yang tak pernah disentuh dengan hangat. Setiap malam ia menyajikan makan malam yang disantap dalam keheningan yang menyakitkan. Selama 3 tahun pernikahan, Clara hidup dalam kebingungan. Ia tidak pernah tahu apa kesalahannya. Ia hanya tahu bahwa pria yang berstatus sebagai suaminya itu membencinya dengan segenap jiwa, dan ia hanya bisa bertahan dengan serpihan harapan tipis bahwa suatu hari nanti, kebekuan itu akan mencair. Pernikahan mereka bukanlah buah dari cinta, melainkan sebuah tambalan darurat untuk menutupi aib keluarga. 3 tahun lalu, seharusnya Devan, kakak kandung Bima, yang berdiri di pelaminan bersama Clara. Namun, beberapa jam sebelum akad, Devan menghilang tanpa jejak, meninggalkan secarik surat yang berisi tuduhan keji bahwa Clara bukanlah gadis yang menjaga kehormatannya. Di tengah kekacauan dan rasa malu yang luar biasa, ayah Bima memaksanya untuk maju menggantikan Devan. Bima, yang saat itu tengah merajut mimpi masa depan bersama kekasihnya, Rania, terpaksa menelan pil pahit. Ia menikahi Clara, wanita yang dianggap telah menodai nama baik keluarganya, dan sejak saat itu, ia menanamkan kebencian yang dalam pada wanita itu. Ia melihat Clara bukan sebagai istri, melainkan sebagai sumber dari segala kemalangannya. Pukul 8 malam, suara deru mobil Bima memecah keheningan komplek perumahan. Clara yang sedang merapikan meja makan segera bergegas ke depan, sebuah kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan selama 3 tahun. Ia berdiri di ambang pintu, menunggu suaminya turun dari mobil. Bima melangkah keluar, melepas jas kerjanya dan melonggarkan dasi. Wajahnya tampak lelah. Garis-garis ketegasan di wajahnya terlihat lebih dalam di bawah cahaya lampu teras. Ia berjalan melewati Clara tanpa sepatah kata pun, seolah wanita itu hanyalah bagian dari perabotan rumah yang tak perlu disapa. Aroma parfum maskulin yang menguar dari tubuh Bima terasa asing, bukan karena Clara tidak mengenalnya, tapi karena aroma itu tidak pernah membawa kehangatan. "Mas Bima sudah pulang? Mau makan sekarang? Aku sudah siapkan sup iga kesukaanmu." Suara Clara terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Bima berhenti sejenak di kaki tangga. Punggungnya masih menghadap Clara. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat dan datar. Tanpa menoleh, ia melanjutkan langkahnya menaiki tangga menuju kamarnya di lantai 2. Kamar mereka terpisah. Sejak hari pertama pernikahan, Bima telah menetapkan batas yang jelas. Ia menempati kamar utama, sementara Clara menempati kamar tamu yang berada di ujung koridor. Clara hanya bisa menghela napas panjang. Sup iga yang ia masak sejak sore dengan telaten kini terasa dingin di atas meja makan. Ini bukan kali pertama. Nyaris setiap hari, usahanya untuk menyenangkan Bima selalu berakhir sia-sia. Ia berjalan kembali ke ruang makan, menatap hidangan yang tertata rapi di atas meja. Semuanya adalah makanan favorit Bima, resep yang ia dapatkan dari ibu mertuanya. Namun, semua itu tidak pernah cukup untuk meluluhkan dinding es yang dibangun suaminya. Di dalam kamarnya, Bima melemparkan tas kerjanya ke atas sofa. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Pikirannya kalut. Hari ini di kantor, salah satu rekannya, Doni, baru saja mengumumkan bahwa istrinya sedang hamil anak kedua.
Raut kebahagiaan di wajah Doni tadi terasa seperti tamparan keras bagi Bima. Ia punya segalanya, karir yang cemerlang, rumah yang mewah, tapi ia tidak punya kebahagiaan. Ia teringat lagi hari pernikahannya yang kacau. Hari di mana ia dipaksa mengenakan setelan pengantin yang seharusnya milik Devan. Ia ingat wajah ayahnya yang keras dan penuh amarah, tatapan ibunya yang berlinang air mata, dan bisik-bisik para tamu undangan yang terdengar seperti dengungan lebah. Kasihan keluarga Prakoso, dapat calon menantu seperti itu. Katanya gadis baik-baik, ternyata kalimat-kalimat itu terngiang kembali, membakar amarahnya. Dan di pusat dari semua kekacauan itu adalah Clara, yang berdiri di sampingnya dengan wajah pucat dan gaun pengantin yang terlihat kebesaran di tubuhnya yang ramping. Saat itu, Bima bersumpah dalam hati. Ia akan menjalani pernikahan ini, tapi ia tidak akan pernah memberikan hatinya. Clara akan mendapatkan status sebagai Nyonya Prakoso, tapi ia akan memastikan wanita itu merasakan dinginnya neraka di dalam rumah mereka sendiri. Ponsel di sakunya bergetar. Nama, Ibu, tertera di layar. Dengan enggan, Bima mengangkatnya. Halo, Bu. Bima, bagaimana kabarmu, Nak? Kamu sibuk sekali. Sudah 2 minggu tidak menelepon ibu. Suara ibunya terdengar penuh kerinduan. Maaf, Bu. Proyek di kantor sedang banyak sekali. Jawab Bima, sebuah alasan klise yang selalu ia gunakan. Tidak apa-apa. Ibu mengerti. Tapi jangan lupakan kesehatan. Dan jangan lupakan istrimu. Kasihan Clara sendirian terus di rumah. Nasihat ibunya lembut. Bima hanya bisa diam. Rahangnya mengeras. Ibunya tidak tahu apa-apa. Selama ini, Bima dan Clara selalu berhasil menampilkan citra pasangan yang baik-baik saja di depan keluarga besar. Bima, dengar. Usia ibu dan bapak sudah tidak muda lagi. Suara ibunya berubah serius. Kapan kalian akan memberi kami cucu? Teman-teman ibu semua sudah menimang cucu. Ibu juga ingin. Permintaan itu, yang sudah sering ia dengar, kali ini terasa seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia bahkan tidak pernah sudi menyentuh wanita yang menjadi istrinya? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia lebih memilih hidup selamanya tanpa anak daripada harus memiliki keturunan dari seorang wanita yang ia anggap telah membawa aib? Doakan saja, Bu. Hanya itu yang bisa keluar dari mulut Bima. Suaranya terdengar serak. Ibu selalu mendoakan. Tapi kalian juga harus berusaha. Nak, pernikahan itu butuh kerjasama. Bicaralah baik-baik dengan Clara. Mungkin ada masalah yang kalian sembunyikan dari kami? Tanya ibunya, seolah bisa merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada masalah apa-apa. Bu, kami baik-baik saja. Hanya sedang sibuk. Bima berbohong, merasa muak dengan dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, amarah Bima memuncak. Semua tekanan ini terasa tak tertahankan. Ia merasa terpojok dari segala arah. Di matanya, semua ini adalah kesalahan Clara. Wanita itu adalah sumber masalahnya. Karena dialah, Bima kehilangan Rania. Karena dialah, Bima harus hidup dalam kebohongan. Dan kini, karena dia juga, Bima tidak bisa memenuhi keinginan ibunya, satu-satunya wanita yang sangat ia hormati. Dengan langkah berat, ia keluar dari kamarnya. Matanya menatap lurus ke arah pintu kamar Clara di ujung koridor. Sebuah keputusan dingin dan kejam mulai terbentuk di benaknya. Jika tekanan ini harus dihentikan, maka ia harus melakukannya. Ia akan memberikan ibunya seorang cucu. Ia akan menunaikan kewajibannya. Malam ini, ia akan membuat Clara benar-benar menjadi istrinya, dengan atau tanpa cinta. Dan setelah itu, ia akan kembali membangun dindingnya, mungkin lebih tinggi dan lebih tebal dari sebelumnya. Ia tidak peduli dengan perasaan Clara. Selama 3 tahun, ia pun tidak pernah peduli. Udara malam terasa menyesakkan di dalam rumah yang senyap. Bima menuang segelas air putih di dapur, tetapi tenggorokannya tetap terasa kering. Percakapannya dengan sang ibu beberapa jam yang lalu terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Kapan kalian akan memberi kami cucu? Pertanyaan itu menggema, menuntut sebuah jawaban yang tidak ia miliki.
Rasa frustrasi dan amarah yang telah ia pendam selama 3 tahun kini terasa meluap, mencari pelampiasan. Ia kembali ke lantai 2. Langkahnya terdengar berat di atas lantai kayu yang mengilap. Ia berhenti di depan pintu kamarnya sendiri, lalu berbalik dan berjalan dengan mantap menuju kamar Clara. Pintu itu tidak terkunci. Clara tidak pernah menguncinya, seolah masih menyimpan harapan bahwa suatu hari suaminya akan masuk bukan dengan amarah, melainkan dengan kehangatan. Bima mendorong pintu itu perlahan. Clara sedang duduk di tepi tempat tidur, melipat beberapa helai pakaian yang baru saja ia setrika. Ia mendongak kaget saat melihat Bima berdiri di ambang pintu. Ini adalah kali pertama Bima masuk ke kamarnya sejak mereka menempati rumah ini. Ekspresi wajah suaminya yang keras dan tak terbaca membuat jantung Clara berdebar kencang karena takut. "Mas Bima, ada apa?" tanyanya pelan. Tangannya tanpa sadar meremas pakaian yang ada di pangkuannya. Bima tidak menjawab. Ia menutup pintu di belakangnya. Suara klik dari kunci yang ia putar terdengar begitu keras di tengah keheningan. Ia berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa mengintimidasi. Clara secara refleks menggeser tubuhnya menjauh. Matanya memancarkan ketakutan yang murni. "Malam ini, aku ingin kau menunaikan kewajibanmu sebagai seorang istri," kata Bima, suaranya dingin dan tanpa emosi. Kalimat itu diucapkannya seperti sebuah perintah bisnis, bukan permintaan seorang suami kepada istrinya. Clara membeku. Otaknya berusaha mencerna makna di balik kalimat itu. "Kewajiban? Maksud Mas Bima?" "Jangan berpura-pura bodoh, Clara," potong Bima tajam. "Kau tahu apa yang aku maksud. Ibuku menginginkan seorang cucu. Dan kau adalah istriku. Ini adalah tugasmu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Clara. Jadi ini alasannya. Bukan karena cinta, bukan karena keinginan untuk memulai sebuah hubungan yang normal, tapi karena sebuah tugas. Sebuah tuntutan. Hatinya terasa seperti diremas. Selama ini ia berharap Bima akan berubah. Tapi tidak pernah ia bayangkan perubahan itu datang dalam bentuk yang begitu menyakitkan. "Tapi, Mas." "Tidak ada tapi." Bima meraih lengan Clara. Cengkeramannya kuat. "Aku tidak butuh perasaanmu. Aku hanya butuh kepatuhanmu." Malam itu, Clara tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Tidak ada kelembutan, tidak ada bisikan cinta, yang ada hanyalah keheningan yang berat dan isak tangis tertahan yang coba ia redam di dalam bantal. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya, melainkan hanya sebuah objek untuk memenuhi sebuah tuntutan. Bima melakukan segalanya dengan keterpisahan yang mengerikan. Pikirannya melayang entah kemana. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Baginya, ini adalah sebuah transaksi tanpa emosi. Sebuah cara untuk membungkam tuntutan dari luar. Setelah semuanya selesai, Bima segera bangkit dan menjauh, seolah ingin segera membersihkan dirinya dari kontak fisik yang baru saja terjadi. Ia merasa sedikit lega karena tugas itu sudah selesai. Kini ia punya jawaban jika ibunya bertanya lagi. Ia bisa berkata, "Kami sedang berusaha, Bu." Ia hendak mengenakan kembali pakaiannya dan segera kembali ke kamarnya yang aman, ketika matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu di atas sprei putih itu. Noda merah. Noda yang seharusnya tidak ada di sana jika semua tuduhan tentang Clara itu benar. Bima terpaku. Waktu seolah berhenti berputar. Ia menatap noda itu, lalu menatap Clara yang masih terisak dengan tubuh gemetar di sudut tempat tidur. Otaknya bekerja keras, mencoba menyangkal apa yang dilihat matanya. Ini apa?" Suaranya keluar lebih seperti desisan, penuh ketidakpercayaan. Clara tidak menjawab, hanya tangisnya yang semakin keras. Bima mendekat, kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan getaran aneh yang menjalar di seluruh tubuhnya. Ia menyingkap selimut yang menutupi Clara. Dan di sana, bukti itu terpampang begitu nyata. Tak terbantahkan. Pikiran Bima langsung kosong. Seluruh bangunan kebencian yang ia rawat dengan telaten selama 3 tahun runtuh dalam hitungan detik. Setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan, setiap tatapan dingin yang ia berikan, setiap perlakuan kejam yang ia lakukan, semuanya melintas di benaknya, kini dengan bobot rasa bersalah yang tak terhingga. Fitnah.
Kata itu bergaung di kepalanya. Jadi, surat yang ditinggalkan Devan, bisik-bisik para tamu, semua itu adalah kebohongan. Clara, wanita yang ia anggap pendosa, ternyata adalah korban. Korban dari fitnah keji, dan kini, korban dari kekejamannya sendiri. Ia baru saja merenggut sesuatu yang paling berharga dari seorang wanita yang tidak bersalah, dengan cara yang paling brutal dan menghinakan. Ia menatap Clara lagi. Wanita itu terlihat begitu rapuh, hancur, dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, Bima melihatnya bukan sebagai aib, melainkan sebagai seorang manusia yang telah ia lukai begitu dalam. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia merasa menjadi manusia paling hina di muka bumi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima tersandung mundur. Ia tidak sanggup berada di ruangan itu lebih lama lagi. Ia membuka kunci pintu dengan tangan gemetar dan keluar dari kamar Clara, membanting pintu kamarnya sendiri dengan keras. Ia bersandar di balik pintu, napasnya terengah-engah. Ia meninju dinding dengan keras, tidak peduli pada rasa sakit yang menjalari buku-buku jarinya. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit dan penyesalan yang kini mengoyak jiwanya. "Apa yang telah aku lakukan?" bisiknya pada ruangan yang kosong. Malam itu, Bima tidak tidur. Ia duduk di lantai kamarnya yang dingin, dihantui oleh bayangan wajah Clara yang penuh air mata dan bukti kesalahannya yang tak termaafkan. Malam yang seharusnya menjadi pemenuhan sebuah tugas, justru berubah menjadi malam pencerahan yang paling menyakitkan. Malam itu, ia menyadari bahwa ia telah menghukum orang yang salah, dan hakim yang paling kejam itu adalah dirinya sendiri. Pagi menjelang dengan suasana yang aneh dan mencekam. Bima tidak bisa tidur semalaman. Wajahnya pucat dan matanya merah, bukan karena kurang tidur, tapi karena pergolakan batin yang hebat. Rasa bersalah menggerogotinya tanpa ampun. Pagi itu, ia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia turun ke dapur lebih dulu. Dengan tangan yang masih terasa kaku, ia mencoba membuat sarapan. Hanya roti panggang dengan selai dan segelas susu hangat. Tapi itu adalah usaha pertamanya dalam 3 tahun. Ketika Clara turun dari kamarnya, langkahnya ragu-ragu. Matanya bengkak dan ia berjalan dengan sedikit kesusahan. Ia terkejut melihat Bima ada di dapur. Dan lebih terkejut lagi melihat sarapan sederhana tersaji di meja. Ia mengira Bima akan bersikap lebih dingin dari biasanya setelah kejadian semalam. "Duduklah. Sarapan dulu," kata Bima pelan. Suaranya terdengar parau. Ia tidak berani menatap mata Clara. Clara tidak bergerak. Kebaikan yang tiba-tiba ini terasa lebih menakutkan daripada kemarahan. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah ini sebuah bentuk ejekan? Atau sebuah cara untuk meredakan rasa bersalah sebelum Bima kembali pada sikap dinginnya? Aku tidak lapar, Mas," jawab Clara. Suaranya bergetar. Hati Bima mencelos mendengar penolakan itu. Ia tahu ia pantas mendapatkannya. "Setidaknya minumlah susunya. Kau butuh tenaga," katanya lagi, mendorong gelas itu sedikit ke arah Clara. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Bima ingin sekali meminta maaf. Ia ingin berlutut dan memohon ampunan. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Rasanya begitu munafik. Bagaimana mungkin sebuah kata, "maaf," bisa menghapus luka 3 tahun yang puncaknya adalah sebuah kekerasan? Bagi Clara, situasi ini adalah siksaan baru. Ketidakpastian ini membunuhnya perlahan. Ia lebih suka menghadapi kemarahan Bima yang sudah ia kenal daripada kebaikan yang membingungkan ini. Pikirannya kacau. Ia merasa Bima mungkin hanya merasa kasihan, atau lebih buruk lagi, merasa jijik pada dirinya sendiri karena telah menyentuh wanita yang ia benci. Di tengah suasana tegang itu, ponsel Bima yang tergeletak di meja berdering. Nama, Rania, muncul di layar. Bima meraih ponselnya dengan cepat, seolah tidak ingin Clara melihat nama itu. Ia berjalan sedikit menjauh ke arah ruang tamu sebelum menjawab. "Halo, Rania." Clara, meskipun tidak berniat menguping, bisa menangkap nama itu dengan jelas. Rania. Nama wanita yang ia tahu adalah cinta sejati suaminya.
Wanita yang fotonya pernah tak sengaja ia lihat tersimpan di dompet Bima pada awal-awal pernikahan mereka. Ada apa? Suara Bima terdengar lelah. Tidak, aku tidak bisa sekarang. Semuanya sedang rumit. Nanti aku hubungi lagi. Bima menutup telepon dan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tidak tahu bahwa percakapan singkat itu adalah paku terakhir bagi peti mati harapan Clara. Bagi Clara, semua kepingan teka-teki yang membingungkan kini terasa menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Semuanya sedang rumit. Kalimat itu terdengar seperti sebuah konfirmasi. Bima merasa rumit karena kejadian semalam. Ia menyesal bukan karena telah menyakitinya, tapi karena perbuatannya itu menghalanginya untuk bersama Rania. Kebaikan Bima pagi ini adalah caranya untuk menenangkan hati nuraninya sebelum ia kembali kepada wanita yang benar-benar ia cintai. Hati Clara hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi yang tersisa. Harapan terakhirnya telah padam. Ia sadar, ia tidak akan pernah punya tempat di hati Bima, apalagi di hidupnya. Ia hanyalah sebuah kecelakaan, sebuah kewajiban yang memuakkan. Siang itu, ketika Bima berangkat kerja dengan pikiran yang masih kacau dan berjanji pada dirinya sendiri akan mencoba bicara serius dengan Clara malam nanti, Clara membuat keputusannya. Ia tidak bisa tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Setiap sudutnya kini terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamarnya. Ia membuka lemari dan hanya mengambil beberapa helai pakaian yang paling ia butuhkan dan memasukkannya ke dalam sebuah tas kain sederhana. Ia tidak menyentuh perhiasan atau barang-barang mewah yang pernah diberikan keluarga Bima sebagai hadiah pernikahan. Semua itu terasa seperti belenggu. Ia mengambil seluruh uang tabungannya, hasil dari beberapa pesanan jahitan kecil-kecilan yang ia kerjakan diam-diam selama ini. Jumlahnya tidak banyak, tapi ia harap cukup untuk memulai hidup baru. Sebelum pergi, ia berhenti di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Wanita dengan mata bengkak dan wajah pucat. Ia tidak mengenali dirinya lagi. Dengan tekad yang baru ia temukan, ia menghapus air matanya. Cukup sudah. Ia tidak akan menangis lagi untuk pria itu. Ia tidak meninggalkan surat. Tidak ada kata-kata perpisahan. Baginya, kepergiannya yang sunyi adalah pernyataan yang paling jelas. Ia berjalan keluar dari rumah megah itu, menutup pintu di belakangnya tanpa menoleh lagi. Rumah yang seharusnya menjadi surga baginya, nyatanya adalah penjara berlapis emas. Dan hari ini, ia membebaskan dirinya sendiri. Sore harinya, Bima pulang lebih awal. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi kalung sederhana. Hadiah pertama yang ingin ia berikan untuk Clara sebagai awal dari permintaan maafnya. Ia sudah menyiapkan rentetan kalimat di kepalanya. Ia akan mengakui kesalahannya. Ia akan menjelaskan tentang fitnah itu. Dan ia akan memohon kesempatan kedua. Clara? Panggilnya saat memasuki rumah. Hening. Tidak ada jawaban. Biasanya, Clara akan langsung muncul begitu mendengar suara mobilnya. Ia meletakkan kotak itu di meja dan berjalan ke dapur. Kosong. Meja makan masih sama seperti tadi pagi. Sarapan yang ia buat tak tersentuh. Perasaan tidak enak mulai menjalari hatinya. Ia berlari ke lantai 2, langsung menuju kamar Clara. Pintunya terbuka sedikit. Hatinya berdebar kencang. Ia mendorong pintu itu. Kamar itu rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur sudah dibereskan. Tapi lemari pakaian terbuka, dan isinya terlihat jauh lebih kosong dari biasanya. Bima membeku. Ia membuka laci, memeriksa setiap sudut. Sebagian besar pakaian Clara telah hilang. Hanya tersisa gaun-gaun mahal yang mungkin terasa asing bagi Clara sendiri. Tidak mungkin, bisiknya. Ia berlari ke kamarnya, berharap menemukan petunjuk. Tapi tidak ada apa-apa. Rumah itu terasa begitu luas dan kosong. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Clara, teriaknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan, memantul kembali padanya dengan keheningan yang mengejek. Clara, kau di mana? Tidak ada jawaban. Bima jatuh terduduk di lantai. Kotak kalung di sakunya terasa begitu berat dan tidak berguna. Wanita yang baru saja ia sadari begitu berharga, wanita yang ingin ia lindungi dengan sisa hidupnya, telah pergi.
Dan ia tahu, ini semua adalah kesalahannya. Ia terlambat. Terlambat menyadari kebenaran. Dan kini mungkin terlambat untuk segalanya. Clara tiba di kota Bandung dengan bus malam. Ia memilih kota ini karena cukup jauh dari Jakarta, namun tidak terlalu asing. Dulu, almarhumah ibunya pernah bercerita tentang masa mudanya yang ia habiskan di kota kembang ini. Kenangan samar itu memberinya sedikit rasa kehangatan di tengah ketidakpastian yang ia hadapi. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia menyewa sebuah kamar kos kecil di daerah yang tidak terlalu ramai, dekat dengan area kampus. Kamar itu sempit, sangat jauh berbeda dengan kemewahan rumah Bima. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Clara merasa bisa bernapas lega. Ini adalah tempatnya, miliknya sendiri. Hari-hari pertama terasa berat. Rasa sakit hati dan trauma masih sering menghantuinya di malam hari. Namun, Clara tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu ia harus bertahan hidup. Ia teringat akan keahlian memasak yang ia pelajari dari ibunya. Dulu, ia sering membuat kue dan masakan kecil untuk tetangga, dan semua orang menyukainya. Dengan modal nekat, ia menggunakan sebagian besar sisa uangnya untuk membeli peralatan masak sederhana dan bahan-bahan kue. Ia mulai dengan membuat beberapa jenis kue basah dan gorengan. Setiap pagi, sebelum subuh, ia sudah sibuk di dapur umum kosannya, menyiapkan dagangannya. Lalu ia menitipkannya di sebuah warung kecil dekat gerbang kampus. Awalnya tidak mudah. Penghasilannya pas-pasan. Kadang bahkan tidak cukup untuk menutupi modal. Tapi Clara tidak menyerah. Ia terus memperbaiki resepnya, memastikan kualitas masakannya selalu yang terbaik. Perlahan tapi pasti, kue dan gorengan buatan Clara mulai dikenal di kalangan mahasiswa dan warga sekitar. Orang-orang menyukai rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Di tengah perjuangannya membangun hidup baru, takdir mempertemukannya dengan Adrian. Adrian adalah seorang dosen muda di salah satu universitas swasta di dekat kosan Clara. Ia juga seorang pengusaha yang sedang merintis sebuah perusahaan konsultan kreatif. Adrian adalah pelanggan pertama yang membeli langsung dari Clara, bukan dari warung titipan. Suatu sore, ketika Clara sedang menjajakan sisa dagangannya di depan kosan, Adrian menghampirinya. "Permisi, Mbak. Saya lihat dari tadi, sepertinya masakannya enak. Boleh saya coba?" Sapanya ramah. Senyumnya tulus dan matanya memancarkan kebaikan. Clara sedikit terkejut, tapi ia melayaninya dengan sopan. Adrian membeli beberapa potong kue dan langsung memakannya di tempat. "Wah, ini enak sekali. Jujur, ini salah satu kue paling enak yang pernah saya makan di sekitar sini," puji Adrian tulus. "Kenapa tidak membuka warung sendiri saja, Mbak? Sayang sekali kalau hanya dijual seperti ini." Pujian itu membuat pipi Clara sedikit merona. "Belum ada modal, Mas," jawabnya jujur. Sejak hari itu, Adrian menjadi pelanggan setianya. Hampir setiap hari ia mampir untuk membeli kue buatan Clara, kadang sambil mengajak teman-temannya. Ia seringkali mengobrol singkat dengan Clara, menanyakan kabar, atau sekadar memberikan semangat. Kehadiran Adrian seperti embun pagi yang menyejukkan. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Clara. Ia hanya memperlakukannya dengan hormat dan kebaikan. Adrian melihat lebih dari sekadar penjual kue pada diri Clara. Ia melihat seorang wanita yang tangguh, pekerja keras, dan memiliki martabat, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Ia terkesan dengan cara Clara membawa diri. Ada keanggunan alami dalam setiap gerak-geriknya, dan sorot matanya, meskipun seringkali terlihat sedih, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Tanpa ia sadari, Adrian mulai menaruh simpati yang perlahan berubah menjadi kekaguman, dan akhirnya, benih-benih perasaan mulai tumbuh di hatinya. Suatu hari, Adrian datang dengan sebuah proposal. "Clara," panggilnya. Ia sudah tahu nama Clara setelah beberapa kali mengobrol. "Perusahaan saya sedang membutuhkan seorang manajer operasional untuk divisi catering dan acara. Divisi ini masih baru, tapi saya lihat kamu punya potensi yang luar biasa dalam mengelola makanan dan kualitas. Apa kamu tertarik?" Clara terperangah. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba. "Tapi, Mas Adrian,
Saya tidak punya pengalaman kerja kantoran. Ijazah saya juga. Clara tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya lulusan SMA. Saya tidak butuh ijazahmu, Clara. Saya butuh keahlian dan etos kerjamu, dan saya sudah melihatnya setiap hari, kata Adrian meyakinkan. Saya percaya padamu. Setidaknya, datanglah untuk wawancara besok. Anggap saja sebagai pengalaman. Tawaran itu membuka sebuah pintu yang tidak pernah Clara bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat potensinya, bukan status atau masa lalunya. Seseorang percaya padanya. Malam itu, Clara berpikir panjang. Ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengubah hidupnya. Untuk berdiri di atas kakinya sendiri dengan lebih kokoh. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Ia akan datang ke wawancara itu, bukan hanya untuk Adrian, tapi untuk dirinya sendiri. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Lembaran baru yang akan ia tulis sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ia merasa secercah cahaya harapan akhirnya mulai menerangi jalannya yang gelap. Sebulan telah berlalu sejak kepergian Clara. Bagi Bima, waktu terasa berjalan mundur, menyeretnya kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih buruk. Rumah yang dulu terasa dingin kini terasa hampa. Keheningan yang dulu ia ciptakan sebagai senjata untuk menyakiti Clara, kini berbalik menyerangnya dengan brutal. Setiap sudut rumah meneriakkan nama Clara. Meja makan yang kosong, dapur yang tak pernah lagi mengepulkan asap, bahkan kamar tamu yang pintunya selalu tertutup rapat kini terasa seperti monumen kebodohannya. Bima menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Di kantor, konsentrasinya buyar. Proyek-proyek yang biasanya ia tangani dengan presisi kini terasa membebani. Ia seringkali hanya menatap kosong layar komputernya. Pikirannya melayang mencari sosok wanita yang telah ia sia-siakan. Ia kehilangan berat badan, kantung matanya menghitam, dan sorot matanya yang dulu tajam kini meredup, dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Ia sadar, meratapi nasib dan mengutuk kebodohannya tidak akan mengubah apapun. Rasa bersalah ini tidak akan hilang hanya dengan diam. Ia harus bertindak. Ia harus menemukan jawaban. Ia harus mengurai benang kusut yang telah menjerat mereka selama 3 tahun. Dan sumber dari semua benang kusut itu adalah satu orang, Devan, kakaknya. Tanpa membuat janji, Bima mengemudikan mobilnya menuju apartemen mewah Devan di pusat kota. Ia tidak peduli jika Devan sedang sibuk atau tidak mau menemuinya. Pertanyaan ini harus dijawab hari ini juga. Setibanya di sana, ia langsung naik ke lantai unit Devan dan menekan bel dengan tidak sabar. Devan membuka pintu dengan ekspresi terkejut. Ia yang selalu tampil necis dan santai, kini terlihat sedikit gusar melihat adiknya berdiri di depan pintunya dengan wajah kelam dan tatapan menusuk. Bima, ada apa? Tumben tidak menelepon dulu, sapa Devan, mencoba bersikap normal. Bima tidak membalas sapaannya. Ia melangkah masuk, memaksa Devan untuk mundur. Aku perlu bicara. Sekarang, desis Bima. Nadanya tidak menerima bantahan. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang didesain modern. Devan menuang air untuk Bima, namun Bima tidak menyentuhnya. Ia menatap lurus ke arah kakaknya. Ini tentang Clara. Bima memulai, suaranya rendah dan berbahaya. Devan menghela napas. Sudah 3 tahun berlalu. Bima, kenapa harus diungkit lagi? Kau sudah menikah dengannya. Jalani saja. Bima tersenyum sinis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Jalani saja? Kau menyuruhku menjalani pernikahan yang kau sendiri lari darinya? Kau meninggalkannya di altar karena sebuah surat fitnah. Dan kau menyuruhku untuk jalani saja? Aku punya alasanku sendiri. Devan membela diri, mulai merasa tidak nyaman. Bima mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya mengunci Devan. Aku tahu alasanmu. Tapi sepertinya alasanmu itu salah besar. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Devan, malam itu aku menyentuhnya. Devan terdiam, alisnya berkerut tidak mengerti arah pembicaraan ini. Dan dia masih perawan, lanjut Bima. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang berat.
Dunia Devan seolah berhenti berputar. Ekspresi santainya lenyap, digantikan oleh keterkejutan yang murni. Apa? Tidak mungkin. Surat itu. Surat itu bohong. Fitnah. Bentak Bima. Amarahnya yang tertahan akhirnya meledak. Selama 3 tahun aku hidup dalam neraka. Membenci wanita yang tidak bersalah karena kebodohan dan kepengecutanmu. Sekarang katakan padaku, Devan, dari mana kau dapat informasi sampah itu? Devan terguncang. Ia menatap adiknya yang kini terlihat seperti gunung berapi yang siap meletus. Rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai merayap naik. Dengan suara gemetar, ia akhirnya menceritakan semuanya. Sehari sebelum pernikahan, Devan memulai. Suaranya lirih. Ibu Tika dan Sinta datang menemuiku. Mereka adalah ibu tiri dan adik tiri Clara. Bima mendengarkan dengan napas tertahan. Rahangnya mengeras menahan geram. Mereka menangis, memohon padaku untuk tidak menikahi Clara. Mereka bilang Clara punya kehidupan yang liar. Sinta bahkan bersumpah melihat Clara sering diantar pulang oleh pria yang berbeda-beda larut malam. Ibu Tika menunjukkan beberapa foto buram, yang sekarang aku sadar bisa saja direkayasa, menunjukkan Clara sedang bersama seorang pria di tempat yang remang-remang. Devan berhenti, menelan ludah. Aku bimbang. Aku mencoba mengonfirmasi pada ayahnya Clara, Pak Ridwan. Tapi dia hanya diam. Diamnya itu kuartikan sebagai pembenaran. Aku panik. Bima. Aku tidak mau menikahi wanita yang akan mencoreng nama baik keluarga kita. Jadi, aku pergi. Kemarahan Bima mencapai puncaknya. Jadi ini dalangnya. Sebuah konspirasi murahan yang didalangi oleh keluarga tiri Clara sendiri. Betapa kejinya mereka. Dan betapa bodohnya Devan yang langsung percaya tanpa mencari bukti yang lebih kuat. Kau menghancurkan hidup banyak orang karena sebuah foto buram dan sumpah palsu. Desis Bima, penuh kebencian. Kau menghancurkan hidup Clara, hidupku, dan bahkan hidupmu sendiri. Devan tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, menanggung tatapan penuh penghakiman dari adiknya. Setelah mendapatkan jawaban yang ia cari, Bima bangkit. Ia tidak punya waktu lagi untuk berdebat dengan kepengecutan kakaknya. Kini ia punya misi yang jelas. Pertama, menemukan Clara. Dimanapun wanita itu berada, ia harus menemukannya. Ia akan memohon ampunan, menjelaskan segalanya, dan jika Clara masih mau memberinya kesempatan, ia bersumpah akan menebus semua kesalahannya. Ia meninggalkan apartemen Devan tanpa sepatah kata pamit. Di dalam mobil, ia mengepalkan tangannya di setir. Kemarahannya kini bercampur dengan sebuah tekad yang membara. Ia akan membalikan keadaan. Ia akan membersihkan nama Clara. Tapi sebelum itu, ia harus menemukan belahan jiwanya yang hilang. Gema masa lalu itu kini bukan lagi bisikan, melainkan sebuah teriakan yang menuntut untuk diselesaikan. Dan Bima tidak akan berhenti sampai ia berhasil melakukannya. 1 minggu setelah wawancara, Clara memulai hari pertamanya di Creativama Konsultan. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara gugup dan antusias. Ia mengenakan blus sederhana namun rapi dan rok panjang. Penampilannya memancarkan kesahajaan yang elegan. Kantor Adrian berada di sebuah gedung modern dengan interior yang didominasi kaca dan warna-warna cerah, menciptakan suasana kerja yang dinamis dan kreatif. Adrian menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat datang di tim, Clara. Aku yakin kamu akan melakukan hal-hal hebat di sini. Adrian memperkenalkannya kepada beberapa kepala tim. Semua orang menyambutnya dengan baik. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Clara merasa dihargai. Ia merasa dilihat sebagai individu yang kompeten, bukan sebagai bayangan atau beban. Hari itu, ia bekerja dengan semangat yang meluap-luap. Ia mempelajari alur kerja divisi barunya dengan cepat, mencatat setiap detail, dan menunjukkan inisiatif yang membuat Adrian semakin yakin bahwa keputusannya untuk merekrut Clara adalah tepat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan baik. Clara mulai menemukan ritmenya. Ia menikmati kesibukannya, menikmati tantangan dari pekerjaan barunya.
Ia bahkan mulai bisa tersenyum dan tertawa lepas saat mengobrol dengan rekan-rekan kerjanya saat makan siang. Luka masa lalunya memang belum sembuh total, tapi pekerjaan ini memberinya tujuan baru, sebuah pegangan untuk terus melangkah maju. Bayangan Bima perlahan mulai ia tepis ke sudut terjauh dalam benaknya. Hingga suatu hari, 2 minggu setelah Clara mulai bekerja, Adrian mengumpulkan para manajer untuk sebuah rapat penting. Baik, semuanya. Adrian memulai rapat. Seperti yang sudah saya sampaikan, perusahaan kita berhasil memenangkan tender besar untuk proyek pengembangan properti terpadu. Proyek ini akan membutuhkan sinergi dari semua divisi. Dan untuk memimpin sisi arsitektur dan desainnya, kita berhasil merekrut salah satu talenta terbaik di bidangnya. Adrian tersenyum bangga. Dia adalah seorang arsitek senior dengan portofolio yang sangat mengesankan. Pengalamannya akan sangat berharga untuk proyek ini. Mari kita sambut Kepala Divisi Desain Properti kita yang baru, Bapak Bima Prakoso. Jantung Clara seolah berhenti berdetak. Bima Prakoso. Nama itu, nama yang berusaha ia lupakan, kini diucapkan dengan begitu lantang di ruang rapat ini. Tidak mungkin. Pasti orang lain. Nama Bima cukup umum. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Tangannya di bawah meja terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria tegap dengan setelan kerja yang pas di badan melangkah masuk. Waktu seolah melambat. Pria itu mengangkat wajahnya, dan mata tajamnya yang familiar itu menyapu ruangan. Lalu, tatapan mereka bertemu. Dunia Clara runtuh. Itu benar-benar dia. Bima, suaminya. Berdiri di sini, di tempat perlindungan barunya, di dunianya yang baru. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kepalanya mendadak pusing. Ruangan yang tadinya terasa sejuk kini terasa panas dan menyesakkan. Rasa aman yang baru saja ia bangun dengan susah payah hancur lebur dalam sekejap. Di sisi lain, Bima juga merasakan hantaman yang sama kuatnya. Selama sebulan lebih ia mencari Clara seperti orang gila. Ia mengerahkan semua koneksinya, menyewa detektif swasta, namun tidak ada hasil. Clara seolah lenyap di telan bumi. Dan kini, di saat ia hampir putus asa dan memutuskan untuk fokus pada pekerjaan barunya di Bandung sebagai bentuk pelarian, takdir justru mempertemukan mereka dengan cara yang paling tidak terduga. Wanita yang ia cari ada di sini, duduk di hadapannya sebagai salah satu manajer di perusahaan tempatnya bekerja. Perasaan lega, kaget, harapan, dan ketakutan berbaur menjadi satu, membuatnya terpaku di tempat. Adrian, yang sama sekali tidak menyadari drama yang sedang berlangsung, merasakan keheningan yang aneh. Loh, sepertinya kalian saling tatap dengan intens. Apa kalian sudah saling kenal? Guraunya, mencoba mencairkan suasana. Pertanyaan itu menyadarkan keduanya. Bima dengan cepat menguasai diri, memasang kembali topeng profesionalnya. Tidak, Pak. Saya rasa belum pernah bertemu. Jawab Bima. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Clara hanya bisa menggeleng pelan, tidak sanggup mengeluarkan suara. Ia menundukkan kepalanya, menatap kosong ke arah buku catatannya. Rapat pun dilanjutkan, tapi bagi Bima dan Clara, semua presentasi dan diskusi yang terjadi setelah itu hanyalah kebisingan tanpa makna. Pikiran mereka berkecamuk. Clara merasa terjebak. Ia ingin lari, ingin menghilang dari tempat itu. Bagaimana ia bisa bekerja di satu atap dengan sumber dari semua lukanya? Sementara Bima, di tengah keterkejutannya, merasakan secercah harapan. Ini adalah kesempatannya. Kesempatan kedua yang diberikan takdir. Ia tidak akan menyia-nyiakannya. Sore itu, begitu jam kerja berakhir, Clara membereskan mejanya dengan tergesa-gesa. Ia harus pergi dari sini secepat mungkin sebelum Bima sempat menemuinya. Ia berjalan cepat menuju lift. Jantungnya masih berdebar kencang. Namun, Bima lebih cepat. Ia sudah menunggunya di lobi, berdiri di dekat pintu keluar. Clara, panggilnya. Suaranya rendah dan syarat dengan emosi yang tertahan. Clara berhenti, tapi tidak berani menatap Bima. Ia memunggungi pria itu. Maaf, Pak Bima. Saya harus segera pulang. Ia sengaja menggunakan panggilan formal,
membangun dinding di antara mereka. "Aku mohon, beri aku 5 menit," pinta Bima. Suaranya terdengar memelas. "Hanya 5 menit. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita," jawab Clara dingin, meskipun hatinya bergejolak. "Permisi." Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Clara melangkah melewati Bima, memaksakan kakinya untuk terus berjalan menjauh. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia terus berjalan hingga keluar dari gedung, memesan ojek online, dan menghilang di tengah keramaian jalanan kota Bandung. Bima hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung Clara yang semakin menjauh. Ia berhasil menemukannya. Tapi ia sadar, perjalanan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Menemukan Clara adalah satu hal, tapi mendapatkan kembali hatinya yang telah ia hancurkan adalah perjuangan yang jauh lebih berat. Dan ia tidak tahu harus memulai dari mana. Hari-hari berikutnya di Kreatifama Konsultan berubah menjadi sebuah panggung sandiwara yang menegangkan bagi Bima dan Clara. Suasana di antara mereka sangat dingin dan profesional di permukaan. Namun di baliknya tersimpan badai emosi. Clara menjalankan strateginya dengan sempurna, menghindari Bima sebisa mungkin. Jika terpaksa berinteraksi untuk urusan pekerjaan, ia akan melakukannya melalui email atau pesan singkat. Ia tidak pernah menyebut nama Bima, hanya Pak Kepala Divisi Desain. Ia membangun sebuah benteng yang tinggi dan kokoh di sekelilingnya. Bima, di sisi lain, mengerti. Ia tahu bahwa mendesak Clara hanya akan membuatnya semakin menjauh. Ia memutuskan untuk mengubah strateginya. Jika kata-kata tidak lagi berguna, maka ia akan berbicara melalui tindakan. Ia sadar, kepercayaan yang telah ia hancurkan selama 3 tahun tidak bisa dirajut kembali dalam semalam. Ia mulai dengan hal-hal kecil di lingkungan kerja. Dalam sebuah rapat proyek, ketika salah satu staf dari divisi lain mempertanyakan analisis pasar yang dibuat oleh tim Clara, Bima langsung angkat bicara. "Saya justru setuju dengan data yang disajikan oleh tim Bu Clara," kata Bima dengan tenang. Suaranya yang berwibawa membuat semua mata tertuju padanya. Analisisnya mendalam dan didukung oleh tren konsumen yang valid. Proyeksi desain kita sebaiknya mengacu pada temuan ini. Clara, yang sudah bersiap untuk mempertahankan analisisnya, tertegun. Dukungan yang datang dari orang yang paling tidak ia duga itu membuatnya kehilangan kata-kata. Ini bukan Bima yang ia kenal. Bima yang dulu tidak akan pernah mengakui keunggulan orang lain, apalagi dirinya. Tindakan Bima tidak berhenti di situ. Ia tahu Clara sering bekerja lembur untuk mengejar target divisi barunya. Suatu malam, ketika Clara menjadi satu-satunya orang yang tersisa di ruangannya, Bima yang hendak pulang, kembali masuk ke pantry. Ia membuat secangkir teh hangat, lalu meletakkannya diam-diam di sudut meja Clara tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kemudian pergi. Clara menatap cangkir teh itu dengan perasaan campur aduk. Sebuah gestur kecil yang begitu sederhana, namun terasa sangat membingungkan. Ia ingin sekali mengabaikannya, menganggapnya tidak ada. Tapi aroma teh melati yang menguar seolah mengejek pertahanannya. Sebagian dirinya ingin marah, menuduh Bima sedang bersandiwara. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang paling jujur, merasakan sedikit kehangatan yang telah lama hilang. Perlahan, Clara mulai mengamati Bima dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Bima berinteraksi dengan bawahannya, tegas namun adil. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata Bima yang semakin jelas, seolah pria itu juga menanggung beban yang berat. Ia melihat bagaimana Bima seringkali menatap ke arahnya saat ia sedang tidak melihat. Tatapan yang bukan lagi berisi kebencian, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip penyesalan. Di tengah dinamika rumit ini, Adrian terus menjadi sosok yang suportif bagi Clara. Ia sering mengajaknya makan siang untuk membahas pekerjaan, sebuah kesempatan yang selalu Clara ambil, salah satunya untuk menghindari makan siang di pantry yang mungkin akan ada Bima di sana. Adrian tidak buta. Ia bisa merasakan ada tembok tak kasat mata di antara dua pegawai andalannya itu. Ia tidak tahu apa penyebabnya, tapi sebagai pria, ia bisa merasakan ketegangan setiap kali Bima berada di dekat Clara. Dan seiring perasaannya pada Clara yang semakin dalam, ia merasa perlu untuk melindungi Clara dari apapun yang membuatnya tidak nyaman. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat sore.
Hujan deras mengguyur kota Bandung, membuat banyak karyawan terjebak di kantor. Clara sedang menunggu hujan reda di lobi ketika Bima menghampirinya. Hujannya sepertinya akan lama, kata Bima, membuka percakapan. Clara hanya mengangguk. Matanya menatap rintik hujan di jendela. Clara, panggil Bima lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Aku tahu kau masih marah. Dan kau punya hak penuh untuk itu. Aku tidak akan memaksamu untuk bicara padaku. Clara tetap diam. Tapi ia tidak pergi. Ia mendengarkan. Aku hanya mau kau tahu satu hal, lanjut Bima. Aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menjaga jarak jika itu yang kau mau. Tapi aku tidak akan pergi. Aku tidak akan menyerah. Clara akhirnya menoleh. Matanya yang bening menatap Bima dengan sorot penuh tanya. Menyerah untuk apa? Bima menatap balik. Matanya memancarkan kesungguhan yang belum pernah Clara lihat sebelumnya. Untuk mendapatkan maafmu. Dan mungkin, suatu hari nanti, kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan menunggumu. Clara. Tidak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Entah itu besok, atau 10 tahun dari sekarang. Aku akan ada di sini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Bima tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan berjalan menembus hujan menuju mobilnya, meninggalkan Clara yang berdiri mematung di lobi. Kata-kata Bima bergema di kepala Clara. Aku akan menunggumu. Kalimat itu terasa berbeda. Bukan paksaan, bukan tuntutan, melainkan sebuah janji yang sabar. Malam itu, dalam perjalanan pulangnya, Clara terus memikirkan hal itu. Dinding pertahanannya memang masih berdiri kokoh. Luka di hatinya masih terasa perih. Tapi untuk pertama kalinya, di tengah reruntuhan kepercayaan, ia melihat Bima sedang meletakkan sebuah batu bata baru. Sebuah batu bata kecil yang bernama harapan. Proses merajut kembali kepercayaan itu mungkin akan sangat panjang dan menyakitkan. Tapi malam itu, Clara tahu, benang pertama telah terpasang. Sementara Bima dan Clara menavigasi ketegangan sunyi di antara mereka, di belahan dunia lain yang mereka tinggalkan, badai karma mulai menerpa satu persatu orang yang telah menabur angin. Gema dari masa lalu tidak hanya menghantui Bima, tapi juga menuntut pertanggungjawaban dari para pelakunya. Kabar pertama datang dari Devan. Pernikahannya dengan Rania, yang ia anggap sebagai kompensasi atas kesialannya, yang hampir menikahi Clara, ternyata jauh dari kata bahagia. Rania, wanita yang di mata Devan dan Bima dulu adalah simbol kesempurnaan, ternyata adalah seorang materialis yang ulung. Tuntutannya tidak pernah ada habisnya, mulai dari mobil mewah, liburan ke luar negeri, hingga perhiasan edisi terbatas. Devan yang awalnya berusaha memenuhi semuanya, perlahan mulai merasa lelah dan tercekik. Puncaknya terjadi saat Devan tanpa sengaja menemukan percakapan lama di laptop Rania yang tidak sempat terhapus. Percakapan itu terjadi dengan seorang pria dari masa lalunya, berisi detail-detail intim dan keluhan Rania tentang betapa membosankannya hidup bersih yang harus ia jalani. Lebih jauh lagi, saat Devan bertemu dengan seorang kolega bisnis lama, tanpa sengaja nama Rania disebut. Kolega itu tertawa. Rania? Ah, ratu pesta di zaman kami kuliah. Semua pria kelas atas mengenalnya. Hati-hati, Bung, dompetmu bisa kering. Katanya dengan nada bercanda yang menyakitkan. Dunia Devan hancur untuk kedua kalinya. Ia sadar telah melarikan diri dari sebuah fitnah hanya untuk masuk ke dalam perangkap kenyataan yang lebih buruk. Malam itu, terjadi pertengkaran hebat di apartemen mereka. Jadi ini dirimu yang sebenarnya, Rania? Wanita sempurna yang kukejar ternyata hanya sebuah fasad. Teriak Devan, melemparkan bukti percakapan itu ke meja. Rania, yang terpojok, tidak lagi memasang wajah manisnya. Lalu kenapa? Setidaknya aku tidak lari dari pernikahanku sendiri seperti seorang pengecut. Balasnya tajam. Pertengkaran itu menjadi akhir dari segalanya. Mereka berpisah dengan cara yang buruk, penuh dengan caci maki dan penghinaan. Devan merasa seperti orang paling bodoh di dunia. Ia mengorbankan kehormatan adiknya, menghancurkan hidup seorang wanita tak bersalah, hanya untuk berakhir dengan kehampaan yang lebih besar.
Berita kedua datang melalui telepon dari Ibu Bima. Suara ibunya terdengar prihatin dan sedikit berbisik, seolah sedang menyampaikan aib. "Bima, ada kabar dari kampung halaman Clara," kata ibunya. "Kamu ingat Sinta, adiknya?" "Iya, Bu." "Kenapa?" tanya Bima. Hatinya mulai merasa tidak enak. Dia hamil. Bima. Dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab dan sudah pergi entah kemana. Ibu Tika sekarang kalang kabut. Malu sekali. Pak Ridwan bahkan sampai jatuh sakit karena menanggung aib. Bima terdiam di ujung telepon. Ironi dari takdir ini begitu tajam dan menyakitkan. Tuduhan keji yang mereka lontarkan kepada Clara dengan begitu mudah, kini menjadi kenyataan pahit yang harus mereka telan sendiri. Keluarga yang begitu terobsesi dengan citra dan nama baik, kini harus menghadapi aib terbesar di depan mata seluruh tetangga. Karma bekerja dengan cara yang begitu presisi. Kabar-kabar ini sampai juga ke telinga Clara melalui pesan singkat dari seorang kerabat jauh. Ketika ia membacanya, tidak ada rasa kemenangan atau kebahagiaan di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lelah yang mendalam. Ia merasa kasihan pada Sinta. Namun ia juga tidak bisa melupakan bagaimana gadis itu dan ibunya telah bersekongkol untuk menghancurkannya. Ia hanya bisa menghela napas, menyadari betapa rumitnya jalinan takdir manusia. Bagi Bima, berita-berita ini adalah sebuah pencerahan yang menyakitkan. Ia melihat pernikahan kakaknya yang gagal dan kehancuran keluarga tiri Clara. Semua itu membuatnya semakin sadar betapa berharganya kesempatan yang mungkin masih ia miliki dengan Clara. Clara, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, adalah permata yang ia buang. Sementara Rania, yang ia anggap berlian, ternyata hanyalah kaca yang berkilauan. Badai di luar sana telah reda, menyisakan puing-puing kehancuran bagi mereka yang menyebabkannya. Kini, panggung telah bersih. Semua gangguan eksternal telah menyingkir. Hanya tersisa Bima dan Clara, berdiri di tengah keheningan, dengan badai di dalam hati mereka sendiri yang siap untuk pecah. Tak ada lagi yang bisa dihindari. Sudah waktunya bagi mereka untuk saling berhadapan, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Setelah mendengar berbagai berita tentang orang-orang dari masa lalunya, Clara merasa semakin terbebani. Di satu sisi, ia merasa telah terbebas dari bayang-bayang tuduhan mereka. Di sisi lain, semua itu kembali membuka luka lama. Adrian, yang melihat Clara semakin sering melamun dan terlihat murung, merasa ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia tidak tahan melihat wanita yang ia kagumi itu terus-menerus diselimuti kesedihan. Ia mengajak Clara makan siang di sebuah restoran yang tenang, dengan alasan ingin membahas evaluasi kinerja tim. Setelah pembicaraan pekerjaan selesai, Adrian menatap Clara dengan sorot mata yang serius. "Clara," katanya lembut, "maaf jika aku melanggar batas. Tapi aku tidak bisa diam saja melihatmu seperti ini. Aku tahu ada sesuatu yang membebanimu, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan Pak Bima." Clara terkejut dengan keterus-terangan Adrian. "Aku tidak akan bertanya apa masalahmu," lanjut Adrian. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini. Sejak pertama kali aku bertemu denganmu yang sedang menjual kue di depan kosan, aku sudah melihat kekuatan yang luar biasa dalam dirimu. Kekaguman itu, seiring berjalannya waktu, telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam." Adrian menarik napas sejenak. "Aku menyukaimu, Clara. Aku ingin diberi kesempatan untuk bisa menjagamu, untuk membuatmu tersenyum tanpa beban. Aku ingin menjadi lebih dari sekadar atasan atau temanmu." Pengakuan tulus itu menghantam Clara. Adrian adalah pria yang sangat baik, pria yang memberinya harapan saat ia berada di titik terendah. Ia sangat menghormatinya, tapi hatinya tidak merasakan hal yang sama. Dan yang lebih penting, pengakuan Adrian menyadarkannya bahwa ia tidak bisa terus berlari. Ia tidak bisa menerima kebaikan Adrian atau memulai lembaran baru dengan siapapun sebelum ia menyelesaikan bab lamanya. "Adrian, terima kasih." Suara Clara bergetar. "Kau orang yang sangat baik. Tapi maaf, aku tidak bisa." Malam itu, Clara pulang dengan hati yang semakin kacau. Ia tahu ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus menggantungkan Adrian.
Dan ia tidak bisa terus hidup dalam ketegangan dengan Bima. Seolah mengerti gejolak hatinya, Bima menunggunya di lobi kantor yang sudah sepi. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam. Ia melangkah menghampiri Clara. "Clara, kita perlu bicara," katanya. Nadanya tegas namun tidak memaksa. Bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai Bima dan Clara. Entah mendapat keberanian dari mana, Clara mengangguk. "Di mana?" Mereka berakhir di taman kota yang tidak jauh dari kantor. Duduk di sebuah bangku di bawah temaram lampu taman. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan di antara mereka. Akhirnya, Clara yang memecah keheningan. "Kenapa, Bima?" tanyanya. Suaranya lirih namun penuh dengan beban 3 tahun penderitaan. "Kenapa kau membenciku selama itu? Apa salahku?" Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu Bima. Saat di mana ia harus menelanjangi semua kebodohan dan kesalahannya. Tanpa ragu, tanpa pembelaan diri, ia menceritakan semuanya. "Karena aku bodoh, Clara. Karena aku pengecut dan sombong." Bima memulai. Matanya menatap lurus ke depan, seolah sedang memutar kembali film masa lalunya. Ia menceritakan tentang fitnah yang dilancarkan Ibu Tika dan Sinta. Tentang kepengecutan Devan. Tentang bagaimana ia, yang dibutakan oleh amarah dan rasa kehilangan terhadap Rania, dengan mudahnya menelan kebohongan itu mentah-mentah. Ia mengakui bagaimana ia menjadikan Clara sebagai kambing hitam atas semua kemalangannya. "Setiap hari aku melihatmu, aku tidak melihat seorang istri. Aku melihat simbol dari semua yang telah hilang dariku. Aku begitu egois hingga tidak pernah sekalipun mencoba mencari kebenaran." Lanjutnya, suaranya mulai bergetar karena emosi. Lalu, ia menceritakan tentang malam penyesalannya. Tentang bagaimana penemuan kebenaran itu menghancurkannya, membuatnya merasa menjadi monster. "Saat kau pergi, aku baru sadar betapa kosongnya hidupku. Rumah itu bukan lagi rumah tanpamu. Aku mencarimu kemana-mana, Clara. Dan setiap hari tanpa dirimu, rasa bersalah ini semakin membunuhku. Aku sadar, aku tidak hanya kehilangan seorang istri. Aku kehilangan bagian terbaik dari diriku yang bahkan tidak aku sadari pernah kumiliki." Bima akhirnya menoleh, menatap Clara yang sudah berlinang air mata. Ia meraih tangan Clara dengan lembut. Tangannya terasa dingin. "Aku tidak memintamu untuk melupakan semua rasa sakit itu, karena itu mustahil," katanya tulus. "Aku juga tidak merasa pantas untuk dimaafkan. Aku hanya meminta satu hal. Izinkan aku mencoba. Izinkan aku menebus setiap detik dari 3 tahun yang telah kusia-siakan. Izinkan aku menunjukkan padamu siapa Bima yang sebenarnya, bukan monster yang dibutakan oleh amarah." Ia berhenti, menatap dalam ke mata Clara. "Aku mencintaimu, Clara. Aku sadar aku sangat terlambat untuk mengatakan ini. Tapi perasaan ini adalah satu-satunya hal yang paling nyata yang kurasakan saat ini." Clara terisak. Mendengar semua cerita itu dari sudut pandang Bima, melihat penyesalan yang begitu dalam di matanya, merasakan getaran tulus dari setiap katanya, membuat dinding pertahanannya yang kokoh perlahan runtuh. Kemarahannya yang membara selama ini padam, digantikan oleh gelombang kesedihan yang luar biasa untuk mereka berdua, untuk tahun-tahun yang hilang, untuk cinta yang seharusnya bisa tumbuh sejak dulu. Setelah tangisnya mereda, ia menatap Bima. Aku butuh waktu, Bima," bisiknya. "Lukanya terlalu dalam." Bima mengangguk mengerti. Hatinya mencelos tapi ia tidak akan memaksa. "Tapi," lanjut Clara pelan, "aku mau mencoba. Kita coba perbaiki ini bersama." Sebuah senyum kecil yang tulus. Senyum pertama yang Bima lihat selama bertahun-tahun, terbit di bibir Bima. Ia menggenggam tangan Clara lebih erat. Malam itu, di bawah lampu taman yang redup, di tengah keheningan kota, dua hati yang terluka akhirnya menemukan jalan untuk memulai penyembuhan. Perjalanan mereka masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, mereka akan melangkah di jalan yang sama, bersama-sama. Keesokan harinya, Clara menemui Adrian di ruangannya. Dengan tenang dan jujur, ia menjelaskan statusnya. "Adrian, Bima adalah suami saya.
Kami sedang berusaha memperbaiki pernikahan kami. Adrian terdiam sejenak, kaget, namun kemudian ia tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan pengertian dan sedikit kekecewaan. Aku mengerti, Clara. Terima kasih sudah jujur padaku. Aku doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Ia membuktikan dirinya adalah pria yang berkelas dan berhati besar. Sore itu, untuk pertama kalinya, Bima dan Clara pulang bersama dari kantor. Masih ada sedikit jarak canggung di antara mereka saat berjalan menuju mobil. Namun, saat Bima membukakan pintu mobil untuk Clara, sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, Clara tahu bahwa ini adalah awal dari segalanya. Mereka akhirnya siap untuk pulang ke sebuah rumah yang akan mereka coba bangun kembali dengan fondasi kejujuran dan pengampunan. 2 tahun berlalu. Waktu yang berjalan telah menjadi penyembuh yang sabar bagi luka-luka lama. Rumah megah keluarga Prakoso yang dulu terasa seperti mausoleum yang dingin, kini telah bertransformasi. Udara di dalamnya tidak lagi berat oleh keheningan yang menyakitkan, melainkan dipenuhi oleh kehangatan, tawa kecil, dan aroma bedak bayi yang lembut. Pagi itu, cahaya matahari menelusup melalui jendela, menerangi ruang keluarga di mana Bima sedang duduk di karpet, dengan sabar mencoba menyuapkan bubur pada sesosok makhluk kecil yang duduk di kursi makannya. Makhluk kecil itu, Elang Samudra Biru, putra mereka yang berusia 10 bulan, lebih tertarik untuk menepuk-nepuk mangkuk buburnya hingga isinya berceceran. Elang, ayo, satu suap lagi untuk ayah. Bujuk Bima dengan suara yang dibuat-buat lucu, sama sekali berbeda dengan nada dingin dan datarnya di masa lalu. Elang hanya tertawa, memperlihatkan gusinya yang belum ditumbuhi gigi, lalu dengan sengaja menyemburkan sedikit bubur yang sudah ada di mulutnya. Bima, bukannya marah, justru ikut tertawa. Ia mengelap wajah putranya dan wajahnya sendiri yang terkena semburan dengan tisu basah. Clara keluar dari dapur sambil membawa secangkir kopi untuk Bima. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, mengamati pemandangan di hadapannya dengan senyum haru. Suaminya, pria yang dulu bahkan tidak sudi menatapnya, kini duduk di lantai, berlumuran bubur, dan tertawa bahagia bersama putra mereka. Pemandangan ini adalah keajaiban yang tidak pernah berani ia impikan. Sepertinya jagoan kita lebih suka bermain daripada makan, kata Clara sambil meletakkan cangkir kopi di meja. Bima menoleh dan tersenyum. Dia punya selera humor yang sama sepertimu, suka sekali mengerjai ayahnya. Ia bangkit dan menghampiri Clara, lalu mengecup keningnya dengan lembut. Terima kasih kopinya, sayang. Gestur-gestur kecil seperti ini telah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Kecupan selamat pagi, genggaman tangan saat menonton televisi, atau sekadar tatapan penuh cinta di sela-sela kesibukan. Mereka merajut kembali pernikahan mereka dari nol, dengan benang kesabaran, kejujuran, dan komunikasi yang terbuka. Jalan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Ada hari-hari di mana kecanggungan masih menyelimuti, di mana bayangan masa lalu mencoba menyelinap masuk. Namun, mereka menghadapinya bersama. Mereka belajar untuk berbicara tentang rasa sakit, bukan untuk mengungkitnya, melainkan untuk memahaminya. Malam harinya, setelah Elang tertidur lelap di boks bayinya, Bima dan Clara duduk berdua di balkon kamar mereka, menatap langit malam yang cerah. Kadang, aku masih merasa ini semua seperti mimpi, ucap Clara pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Melihatmu bermain dengan Elang tadi pagi, rasanya begitu nyata, sekaligus tidak nyata. Bima merangkul bahu istrinya, mengeratkan pelukannya. Aku tahu, setiap hari aku bangun dan melihatmu serta Elang di sampingku, aku harus meyakinkan diriku sendiri bahwa ini bukan mimpi. Aku merasa seperti diberi kehidupan kedua. Clara. Kehidupan yang sebenarnya tidak pantas aku dapatkan setelah semua yang kulakukan. Jangan berkata seperti itu. Potong Clara lembut. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Bima. Termasuk dirimu. Yang terpenting bukan apa yang terjadi di masa lalu, tapi apa yang kita lakukan dengan hari ini dan hari esok. Bima menatap wajah Clara di bawah cahaya bulan. Wajah yang kini selalu memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Kau benar. Dan aku bersumpah akan menggunakan sisa hidupku untuk membahagiakanmu dan Elang.
Kehidupan orang-orang di sekitar mereka pun telah menemukan jalannya masing-masing. Devan, setelah perceraiannya yang pahit dengan Rania, menjadi pribadi yang lebih dewasa dan pendiam. Ia sering berkunjung untuk menengok keponakannya, dan hubungannya dengan Bima perlahan membaik, meski luka dari pengkhianatan masa lalu masih menyisakan bekas tipis. Ia belajar untuk bertanggung jawab atas keputusannya. Pak Ridwan, ayah Clara, telah menemukan penebusannya. Ia menjual sebagian asetnya dan menggunakan uangnya untuk membangun sebuah yayasan panti asuhan di kampung halamannya. Ia secara rutin mengunjungi Clara dan Elang, mencoba menebus waktu yang hilang dengan menjadi seorang kakek yang penyayang. Clara telah memaafkannya dengan tulus, memahami bahwa ayahnya juga korban dari manipulasi dan kelemahannya sendiri. Mengenai Ibu Tika dan Sinta, Clara sudah lama tidak mendengar kabar mereka, dan ia memilih untuk tidak mencari tahu. Bab itu dalam hidupnya telah ia tutup rapat-rapat. Adrian tetap menjadi teman yang baik. Ia menikah setahun yang lalu dengan seorang wanita pilihannya dan sesekali masih berhubungan baik dengan Bima dan Clara, bertukar kabar sebatas rekan kerja yang saling menghormati. Bima menarik dagu Clara, membuat wanita itu menatap matanya. "Terima kasih," bisiknya tulus. "Untuk apa?" "Untuk segalanya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah memaafkanku. Terima kasih sudah memberiku elang. Dan yang terpenting, terima kasih sudah mengajariku apa arti cinta yang sebenarnya. Bukan yang menuntut, bukan yang egois, tapi yang memberi, yang sabar, dan yang menyembuhkan." Clara tersenyum, matanya berkaca-kaca karena haru. "Kita membangunnya bersama, Bima. Kita menyembuhkan luka ini bersama." Bima mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Clara dengan lembut dan penuh perasaan. Ciuman yang tidak lagi menyisakan jejak kepahitan atau penyesalan, melainkan hanya rasa syukur dan cinta yang murni. Di bawah taburan bintang, mereka berpelukan dalam keheningan yang nyaman, menikmati kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa bahkan dari fondasi yang paling hancur sekalipun, sebuah istana cinta yang kokoh bisa dibangun. Langit dalam kehidupan mereka yang dulu selalu diselimuti awan kelabu dan badai yang menerpa tanpa henti, kini telah cerah. Dan di atas langit itu, terbentang sebuah pelangi yang indah dan abadi, sebagai simbol dari harapan, pengampunan, dan cinta sejati yang akhirnya mereka temukan.